Si Tio ngapain dia nelfon? Yo, Tio, kenapa? Halo Jas, jangan lupa jangan SGD. Oh iya, hampir aja lupa. Kita sekarang SG pada sama prodi lain ya? Ya nih, jangan lupa lagi 15 menit SG kita bakal mulai. Oke, siap deh. Tapi Tio, kita kayaknya kalau yang SGD ini lebih santai deh sama yang prodi lainnya. Kenapa gitu? Yalah, karena mereka kan pasti lebih butuh prodi kita. Kita kan secara prodi ini, kedokteran ini kan ya ilmunya lebih tinggi, lebih penting daripada mereka itu. Ya benar juga sih, nanti mereka pasti cuma nungguin pendapat dari kita. Dan akhirnya nanti terima-terima aja semua pendapat yang kita berikan. Secara pendapat kita kan pasti yang paling benar. Ya jelas lah, prodi kita ini kan memang yang paling keren. Kita nanti kita lihat saja. Ya udahlah, nggak usah ngomongin hal yang udah pasti kejadian. Mending kita siap-siap dulu. Ya, oke deh, kalau gitu aku siap-siap dulu ya. Bye-bye. Oke, yuk, sip, dadah. Kalian tahu nggak, bagi sebagian besar orang, waktu mereka merasakan sakit, pasti yang muncul pertama kali di pikiran mereka itu, aku mau cek ke dokter deh. Nah, bayangin kalau nggak ada ilmu kedokteran, waktu kamu sakit tenggorokan, jadinya nggak ada dokter spesialis THT yang bisa bantu kamu. Terus, waktu kamu operasi, jadinya nggak ada dokter spesialis bedah juga yang bisa bantu kamu. Dan waktu ibu hamil mau cek USG ataupun waktu mereka mau melahirkan, jadinya nggak ada dokter spesialis kandungan yang bisa bantu mereka deh. Jadi menurutku ilmu kedokteran bisa dikatakan sebagai salah satu ilmu yang penting. Gak cuma ilmu kedokteran aja, kalau misalnya gigi sakit ataupun gigimu karies ataupun gigimu berlubang itu, kamu juga butuh ilmu kedokteran gigi. Gimana cara ngerawat gigimu dan gimana cara supaya gigi kita nggak sakit kalau misalnya makan. Jadi nggak cuma ilmu kedokteran aja yang dibutuhin, tapi ilmu kedokteran gigi juga diperluin di kehidupan kita sehari-hari. Halo ya, aku izin masuk ya. Tapi jangan lupain juga kesehatan masyarakat itu sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyakit. Yaitu moto kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, penerapan ilmu kesehatan masyarakat ini yang paling kita rasakan kan pas pandemi kemarin itu kan. Salah satunya gerakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, jadi yang tugasnya menghimbau kalian untuk tetap rutin melakukan 5M itu adalah tenaga kesehatan masyarakat sebagai tokoh preventif dalam mengurangi kasus angka kejadian COVID-19. Nah, jadi profesi IKM itu juga sangat berperan penting dalam kesehatan, gitu loh. Nah, tadi kan Widi kan dari kedokteran gigi, terus ada Dena juga dari PSKM. Nah, jangan lupa juga ada juga namanya fisioterapi. Jadi kalau ada cedera, kalian tuh harus tahu kemana kan. Nah, ke fisioterapi karena di fisioterapi itu kita belajar untuk membantu kalian dalam memulihkan gerak dan juga fungsi tubuh dari kalian. Jadi kalau ada cedera, injury, fraktur dan lain-lain, itu usahakan jangan langsung ke tukang pijat atau ke alternatif tradisional lainnya, yang mana itu kayak kalian tuh nggak tahu gitu loh gimana sistem-sistemnya yang benar. Jadi usahain langsung ke fisioterapi, itu bisa didapatin di rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi di mana nanti di fisioterapi sendiri kita udah pasti nih dapat ilmu-ilmu profesional yang bisa bantu kalian. Jangan lupa juga dalam setiap penanganan pasien pasti juga dibutuhkan dari ilmu keperawatan, karena kita dari perawat pastinya juga membantu dalam penanganan pasien, mulai dari perawatan pasien, menangani dari awal pasien sakit hingga pasien sembuh nantinya. Dan juga perawatan dari kita juga tidak hanya didapatkan di rumah sakit, namun kita juga bisa memberikan perawatan di rumah atau melalui home care. Jadi jangan lupa juga ya. Guys, tapi dari tadi kayaknya kita cuma ngomongin kesehatan fisik deh. Tapi jangan lupa juga guys, kesehatan mental kalian juga harus diperhatikan loh. Jangan sampai kena mental ya. Apalagi di era sekarang ini yang serba teknologi, media sosial, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita loh. Nah, tapi ingat kalau ada masalah, mental khususnya, jangan lari ke hal negatif, tapi ke psikolog ya. Kalau nggak ada ilmu yang mempelajari kesehatan mental, siapa yang bisa mengerti keluhan mental kalian kan? Jangan lupa informasi setelah kalian periksa.
dan memberikan diagnosis, kalian perlu meresepkan obat kan? Nah, kalian perlu kita nih untuk meracik obat yang sesuai dengan resep yang kalian berikan. Ternyata gitu ya IPE. Hah, gitu gimana? Gue kira ilmu kita yang paling hebat, yang paling penting. Ternyata kalau dipikir itu semuanya sederajat, sama-sama penting lah. Ya aku juga mikir gitu tadi. Ternyata semua penting dan harus saling bekerja sama satu sama lain. Nggak bisa jalan sendiri. Aku merasa melalui IPE ini aku tahu gimana gitu tugas nakes yang lain. Terus juga sebagai calon nakes yang baik, harus saling menghargai, ya enggak? Nah iya, bener banget. Semakin melatih kita untuk berkolaborasi dan bisa nambah temen juga. Jadi nggak sabar buat IPE minggu depan. Nggak sabar IPE? Atau nggak sabar ketemu dia? Apaan sih? Udah dadah. Oke. Bye-bye. Pendidikan interprofesi atau IPE adalah pendidikan yang melibatkan 2 atau lebih jenis profesi lainnya. Pendidikan interprofesi bisa terjadi apabila beberapa mahasiswa dan beberapa profesi lainnya dapat bekerja sama, belajar tentang profesi lainnya, dan belajar bersama satu dengan yang lain untuk menciptakan kolaborasi efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan outcome kesehatan yang diinginkan. Ada 4 domain yang digunakan dalam kompetensi pendidikan atau kolaborasi antar profesi, yaitu yang pertama ada nilai atau etik interprofesi, lalu yang kedua ada peran atau tanggung jawab, yang ketiga ada komunikasi interprofesi, dan yang terakhir adalah kerjasama tim. Tidak hanya itu, namun dengan belajar IPE, kita bisa mengenal teman-teman di program studi lain dan menambah ruang lingkup pertemanan kita. Sehingga sebelum terjun langsung di dunia kerja, kita sudah bisa langsung bersosialisasi dengan teman-teman dengan program studi yang berbeda, yang tentunya dapat memberikan kita insight-insight baru dan mengajarkan kita bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan tidak melihat masalah dari satu sudut pandang saja, tetapi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari satu kasus yang dapat mengubah persepsi kita terhadap sesuatu. Tidak ada nakes yang paling dibutuhkan dan tidak ada nakes yang tidak penting di dalam dunia kesehatan, karena semua memiliki perannya masing-masing dan harus saling bekerja sama satu sama lain. Untuk memajukan kesehatan di Indonesia memerlukan peran dokter, perawat, dokter gigi, tenaga kesehatan masyarakat, psikolog, apoteker, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya. Karena kita tahu bersama, IPE ada sebagai wadah kita, mahasiswa kesehatan, untuk belajar berkomunikasi dan bekerja sama antar multidisiplin ilmu. Sehingga melalui IPE ini kita dapat saling berbagi ilmu, informasi, keahlian, dan lebih menghargai profesi tenaga kesehatan yang lainnya. Seperti lidi, apakah sebatang lidi dapat menyapu semua sampah? Tentu tidak, karena pasti akan patah. Lidi-lidi harus disatukan agar dapat menyapu semua sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Sama halnya dengan IPE, harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Terima kasih.